Bumi, 70% merupakan wilayah perairan, memisahkan 5 benua dan ribuan kepulauan. Indonesia, 2/3 luasnya terdiri dari wilayah perairan dan sepertiganya adalah daratan. Dengan perbandingan luas tersebut, Indonesia dijuluki sebagai negara maritim atau negara kelautan. Dengan luasnya wilayah perairan, tercatat telah berdiri 102 pelabuhan yang tersebar di seluruh Indonesia. Memiliki predikat sebagai kota pusat teknologi kelautan dan perdagangan industri perkapalan, Surabaya memiliki sekolah pelayaran yang menghasilkan calon-calon perwira kapal yang handal dan berkompetensi. Politeknik Pelayaran Surabaya. Politeknik Pelayaran Surabaya didirikan pada tanggal 16 September 1982 melalui studi kelayakan, didukung dan disetujui oleh Menteri Perhubungan dan Pemerintah Daerah Tingkat 1 Jawa Timur. Didirikanlah Balai Pendidikan dan Latihan dengan singkatan BPLP Surabaya. Diresmikan oleh Menteri Perhubungan Bapak Rusmin Nuryadi dan Gubernur Jawa Timur Bapak Sunardo Priyo Sudarmo. Dua kali belok kanan, maju, jalan. Ini adalah merupakan salah satu kegiatan awal pembentukan di mana setiap calon taruna masuk pertama kali harus mengikuti yang namanya Mada Pintal, yaitu masa dasar pembinaan fisik dan mental, di mana kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, ketaatan, pendidikan karakter yang bertujuan supaya pendidikan soft skill-nya itu berimbang dengan pendidikan akademiknya. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan menetapkan Politeknik Pelayaran Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pelayaran untuk menghasilkan lulusan profesional, handal di bidang pelayaran, dan memenuhi standar global. Oleh karena itu, peserta didik dibekali kemampuan, keahlian, dan kedisiplinan sesuai standar internasional. Pada tahun 1985, lulusan angkatan pertama melaksanakan tugas prola, dan pada tahun tersebut BPLP Surabaya mampu membangun perluasan fasilitas asrama dan kelas. Ini ke pompa, yang itu lari ke nosol, yang pegang nosol. Tahun 1986, organisasi dibenahi dan merencanakan pengembangan yang lebih besar. Tahun 1989, program Strata A dihentikan. Institusi dipersiapkan melaksanakan program Diklat Pelayaran Dasar 1, 2, dan 3 sambil menyelesaikan program Strata A yang sedang berjalan. Politeknik Ilmu Pelayaran Surabaya memiliki visi menjadi politeknik pelayaran unggulan yang berstandar internasional serta mampu berperan aktif dalam industri pelayaran melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Adapun misi, pertama menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran sesuai standar nasional dan internasional. Kedua, melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan industri pelayaran. Ketiga, menyelenggarakan pembinaan kepada peserta didik dalam rangka menumbuhkan sikap kepemimpinan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia industri pelayaran. Keempat, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam mendukung penyelenggaraan layanan diklat. Kelima, menyediakan sarana dan prasarana diklat sesuai perkembangan iptek dan industri pelayaran. Keenam, menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan yang transparan dan akuntabel.
Pada tahun 1990, perubahan BPLP menjadi BPLPD secara resmi disahkan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 33 tahun 1990 tanggal 9 Mei 1990. Kemudian di tahun 2002, BPLPD berubah nama menjadi BP2IP Surabaya dengan berdasarkan KM nomor 76 tahun 2002. Sejak tanggal 20 Februari 2013, BP2IP Surabaya berubah nama menjadi Politeknik Pelayaran Surabaya dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 dan penjabaran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 yang dimaksudkan sebagai pedoman tambahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Politeknik Pelayaran Surabaya. Politeknik Pelayaran Surabaya mendidik dan melatih taruna-taruni sebagai calon perwira pelayaran niaga melalui berbagai program. Antara lain, program pembentukan yang meliputi program studi pendidikan Diploma 3 Pelayaran jurusan Teknika, mendidik dan melatih taruna-taruni agar memiliki kompetensi sebagai perwira jaga mesin di wilayah perairan samudra, penanganan dan pemeliharaan permesinan dalam rangka memperlancar pengoperasian kapal, mampu menjadi kepala kamar mesin atau KKM pada kapal di bawah 3.000 kW near coastal voyage. Setiap lulusan akan mendapatkan kompetensi kegiatan ATT 3 dan ijazah Diploma 3 Teknika. Program studi pendidikan Diploma 3 Pelayaran jurusan Nautika, mendidik dan melatih taruna-taruni agar memiliki kompetensi sebagai perwira jaga navigasi di wilayah perairan samudra, penanganan dan pengaturan muatan serta pengendalian kapal, mampu menjadi nahkoda pada kapal di bawah 1.500 GT near coastal voyage. Setiap lulusan akan mendapatkan kompetensi kegiatan ANT 3 dan ijazah Diploma 3 Nautika. Program studi pendidikan Diploma 3 Pelayaran jurusan Elektro Pelayaran, mendidik dan melatih taruna-taruni agar memiliki kompetensi sebagai perwira jaga elektronika pelayaran yang mampu mengontrol, merawat, memperbaiki sistem dan mengoperasikan sistem distribusi listrik di bawah 1000 volt untuk kapal berdaya 750 kW. Dan setiap lulusan akan menerima ijazah Diploma 3 Elektro Pelayaran. Program DP3 Pembentukan Jurusan Nautika, Program DP3 Pembentukan Jurusan Teknika, Program DP4 Bidang Keahlian Nautika Tingkat 4 atau ANT 4, Program DP4 Bidang Keahlian Teknika Tingkat 4 atau ATT 4, Program Peningkatan yang meliputi Program Diklat Pelaut 3 Bidang Studi Nautika dan Teknika, Program Diklat Pelaut 4 Bidang Studi Nautika dan Teknika, Program Diklat Pelaut 5 Bidang Studi Nautika dan Teknika, dan Diklat Keterampilan Khusus Pelaut. Perbedaan Politeknik Pelayaran Surabaya dengan sekolah pelayaran yang swasta yang lain, Politeknik Pelayaran Surabaya mengeluarkan 2 ijazah, ijazah laut dan ijazah darat. Politeknik Pelayaran Surabaya memiliki sarana prasarana yang sangat lengkap, siap untuk praktek
bagi taruna-taruni yang mengikuti pendidikan. Di samping itu juga uang asrama terdiri dari makan, laundry ditanggung oleh pemerintah. Politeknik Pelayaran Surabaya sebagai acuan studi banding dari beberapa sekolah swasta dari mulai menengah sampai perguruan tinggi yang ada di wilayah Jawa Timur maupun Surabaya, bahkan dari luar pulau. Untuk perbandingan tentang pola asuh, tentang akademik, kurikulum, dan tentang kelembagaan struktural. Dengan demikian bahwa Politeknik Surabaya sudah sesuai dengan standar internasional. Yang perlu kami tegaskan bahwa Politeknik Pelayaran Surabaya adalah negeri di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Negara kita adalah negara maritim. Marilah untuk Kapal Muda atau generasi muda bergabung dengan Politeknik Pelayaran Surabaya untuk menjadi pelaut yang handal dan profesional sesuai dengan standar internasional. Dalam proses pendidikan di Politeknik Pelayaran Surabaya, setiap peserta program pendidikan dan diklat akan dididik agar mampu menguasai konsep teoritis, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan, kemudian menganalisis data, mampu menyelesaikan masalah prosedural, mengelola kelompok kerja dan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri maupun kelompok. Politeknik Pelayaran Surabaya memiliki 2 kampus utama. Kampus pertama berada di Jalan Raya Hang Tuah nomor 5 Surabaya. Dan kampus kedua berada di Jalan Gunung Anyar Boulevard nomor 1 Surabaya. Saat ini jumlah kapal niaga nasional mencapai 12.774 unit atau tumbuh lebih dari 100% selama 8 tahun terakhir, yang artinya mengalami peningkatan hampir 1.000 kapal, sehingga dibutuhkan tambahan pelaut lebih dari 10.000 orang setiap tahunnya. Sementara lembaga pendidikan pelayaran, baik dari sekolah pemerintah maupun swasta, hanya mampu meluluskan sekitar 3.500 orang. Angka kebutuhan akan pelaut pada data sebelumnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan industri pelayaran dalam negeri, belum termasuk kebutuhan pelaut pada industri pelayaran internasional. Dari sistem kerja Politeknik Pelayaran Surabaya, kami dari bagian urusan administrasi ketarungan dan batik laut berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kerjasama antara perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri untuk penyaluran kepada taruna-taruna kami untuk melaksanakan praktek berlayar. Hal ini kami beri contoh telah terjadi kerjasama dengan salah satunya adalah perusahaan dalam negeri yaitu Pertamina, Pelni, perusahaan-perusahaan luar negeri dari Honglam Marine Singapura, dan dari perusahaan Wanhai Korea. Ini kami tempuh dalam rangka mensukseskan dan dalam penempatan taruna-taruni kami dalam melaksanakan praktek belayar untuk persiapan mereka melaksanakan praktek. Dan setelah lulusan kami juga sangat dibutuhkan di perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri, dan biasanya mereka kami ikat dengan ikatan kontrak dari perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan ikatan perjanjian dengan kami, dengan mengambil kadet-kadet kami untuk bekerja di perusahaannya setelah mereka lulus.
menghadapi tantangan dunia kerja, lulusan Politeknik Pelayaran Surabaya dapat meniti karir di berbagai instansi dan perusahaan, antara lain Kementerian Perhubungan, TNI Polri dan instansi pemerintah, perwira di kapal-kapal perusahaan pelayaran dalam negeri maupun luar negeri, serta perusahaan swasta nasional dan internasional yang berhubungan dengan kemaritiman. Saya Ilham Yudiawan, wisudawan jurusan Nautika, Politeknik Pelayaran Surabaya yang dulu lebih dikenal dengan sebutan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya dari awal saya masuk. Di mana di sana untuk program pembentukan hanya ada DP4 dan beberapa program DKKP Keterampilan Pelaut. Sekarang dari berubahnya nama ke Politeknik Pelayaran Surabaya ada banyak sekali kemajuan. Di antaranya di program pembentukan sudah ada program diploma, di antaranya Diploma 3 Nautika, Diploma 3 Teknika, dan Diploma 3 Elektro, serta DP3 Crash Program dan pembentukan DP4. Serta untuk program DKKP Keterampilan Pelaut ada banyak tambahan, ada banyak kelas lagi yang ditambah. Sedikit rahasia, atau mungkin bisa dibilang cara saya untuk menjadi yang terbaik, usaha dan kerja keras, dan tentunya pasti dengan keyakinan. Putra-putri Indonesia, bergabunglah bersama kami di Politeknik Pelayaran Surabaya.